Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mean, median, dan modus. Materi ini mulai diajarkan sejak SD juga sudah ada ya, tapi kebanyakan kita mulai mendalaminya di tingkatan SMP atau MTS. Nah, di sini mean, median, dan modus itu adalah sebuah ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari mean, median, dan modus itu sendiri. Yang pertama ada mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Kemudian yang kedua ada median. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data setelah data disusunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ini ya uraian singkatnya tentang mean, median, dan modus. Mean itu adalah nilai rata-rata. Kita sering mendengar ya rata-rata. Misalnya di nilai rapot kan suka ada data nilai rata-rata gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan tahu dari mana sih kita memperoleh nilai rata-rata itu. Kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data setelah data disusunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk mempermudah kita agar memahami mean, median, dan modus, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya adalah nilai ulangan matematika Harun ialah 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 6, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi si Harun ini sudah mengikuti 10 kali ulangan harian ya. Dan ini nilai-nilai Harun selama 10 kali ulangan gitu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai mean, median, dan modusnya. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai mean, median, dan modus dari nilai ulangan harian Harun ya. Yang pertama, kita tentukan meannya. Mean itu atau apa? Rata-rata ya. Rata-ratanya, rata-rata dari nilai ulangan harian si Harun ini sendiri. Nah, mean itu sendiri biasanya dilambangkan dengan X bar gitu ya. X, kemudian ada garis di atasnya, ini dibacanya X bar, merupakan sebuah simbol untuk simbol matematika untuk mean ya, atau nilai rata-rata. Dimana X bar itu atau nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai data dibagi
banyaknya data. Nah, awas ya, jangan keliru. Ada jumlah nilai data, ada banyak data. Untuk jumlah data ini kita jumlahkan semua nilai Harun selama 10 kali ulangan, kita jumlahkan semuanya, yaitu 6 tambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 9. Dibagi banyak data itu, datanya ada berapa? Ada berapa kali ulangan si Harun itu? Oh, ternyata Harun mengikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harun mengikuti 10 kali ulangan. Maka banyak datanya adalah 10 atau frekuensi data itu ya, kalau dalam matematika. Frekuensi datanya ada 10. Gampang saja, tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai ke sini ya, tambah 9. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 71. Nah, kemudian per 10. 71 dibagi 10. Ini X bar ya. Ini X bar. 71 per 10 hasilnya adalah 7,1. Oh, jadi nilai rata-rata Harun selama 10 kali ulangan harian adalah 7,1. Jadi kuncinya untuk bisa mengisi nilai mean atau rata-rata itu kita harus mengetahui rumusnya, yaitu X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Ini ya rumusnya. Jumlah nilai data dibagi banyak data. Ingat, banyak data itu ada berapa datanya? Kalau jumlah data dijumlahkan semua nilainya gitu ya, jangan sampai keliru dalam pengisian. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu ya untuk mean. Sekarang yang kedua, kita jawab mediannya. Median itu tadi sudah saya jelaskan, median adalah nilai tengah setelah data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang pertama kita susun dulu. Susun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kita urutkan mana nih angka yang terkecil. Si Harun memperoleh nilai yang terkecilnya berapa? Oh, nilai yang terkecilnya adalah 5. Coret. Kemudian berapa lagi? Lanjut ke 6 ya. 1, 2, 3. 6-nya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah 6 memperoleh nilai berapa lagi? 7. 7-nya ada 2. 7, 7. Kemudian setelah 7 berapa? 8. 8-nya ada 2. 1, 2, 8, 8. Dan yang terakhir nilai 9. 9-nya ada 2. Hitung lagi nih. Tadi kan sudah kita tahu ya bahwa frekuensinya adalah 10. Harus sama nih. Ini juga harus 10. Jangan sampai kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sudah benar. Nah, median itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari data yang disajikan setelah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kira-kira di mana nih nilai tengahnya? Oh, nilai tengahnya itu ada di sini. Ada di 7 dan 7. Kenapa? Ke kiri ada 6 data, ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Di kanan juga ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah nilai mediannya. Mediannya itu adalah di antara 7 dan 7. Jadi cara kita menentukannya adalah mediannya itu 7 ditambah 7 dibagi 2. 7 ditambah 7, 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Simbol median itu me ya. Mediannya adalah 7. Itu untuk data yang frekuensinya genap ya. Kalau yang ganjil lebih gampang. Misalkan di sini saya punya data ganjil 2, 2, 3, 4,
4. Ada 5 data misalnya di sini 2, 2, 3, 4, dan 4. Maka nilai mediannya itu sudah jelas, hanya ada satu angka saja, satu nilai saja, karena di sini frekuensi atau jumlah datanya ganjil. Jadi di sini ini adalah nilai median. Mediannya adalah 3. Kalau yang genap ya harus seperti ini. Jadi si mediannya itu ada di antara 7 dan 7. Misal ada adik-adik yang berkata, oh ya udah kalau mediannya 7 dengan 7 berarti nilainya adalah 7. Misal 7 dengan 8 adalah 7. Tidak begitu. Jadi kalau yang genap tetap harus kita jumlahkan dulu dan kita bagi 2 untuk memperoleh nilai mediannya. Kalau misal di sininya 8, jadi 7 tambah 8 dibagi 2, begitu ya. Kalau yang ganjil, gampang saja. Kita tinggal hitung berapa nilai di kiri, berapa nilai di kanan harus seimbang. Kita ambil nilai tengahnya, yaitu nilai tengahnya adalah 3. Nah, ini untuk uraian pengisian menentukan nilai median. Saya hapus lagi. Selanjutnya yang terakhir kita tentukan nilai modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Itu kan ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dimana kita seperti yang tadi kita urutkan lagi ya. 6-nya ada berapa? 5 dulu ya. 5, kemudian 6, 6, 6, kemudian 7, 7, 8, 8, 9, 9. Sudah jelas ya kalau modus itu paling gampang, kita tinggal perhatikan saja angka mana yang paling sering muncul, nilai mana yang paling sering Harun peroleh, yaitu angka 6. 5 hanya ada 1, 7 hanya ada 2, 8 2, 9 2 kali, sedangkan 6 3 kali. Maka nilai modusnya adalah 6. Nah, begitu. Itu untuk penjelasan cara pengisian dari mean, median, dan modus. Ini adalah dasar dari pengisian mean, median, modus untuk di SD atau di SMP. Kalau di tingkatan SMA, si datanya itu sudah tidak data tunggal seperti ini ya, tapi sudah data berkelompok. Bagi adik-adik atau kakak-kakak, ibu, bapak guru yang ingin saya menjelaskan tentang penyelesaian mean, median, modus untuk data berkelompok, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kalau ramai nanti saya buatkan videonya tentang menentukan mean, median, modus untuk data berkelompok ya. Kalau ini disebutnya data tunggal. Ya mungkin untuk penjelasan mean, median, dan modus saya ucapkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa membantu pemahaman bagi semua yang menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.